Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ma'asyar muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Yang mana kitab ini mensyarah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 pada bab yang kedua, babu al-aniyah, bab terkait dengan bejana ataupun wadah pada pembahasan thaharah atau bersuci. Ya, kami bacakan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-15, hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, sungguhnya dia tengah menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal-hal penting dari hadis atau faedah yang bisa kita petik dari hadis ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab ini, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Faedah yang pertama adalah diharamkan minum dengan wadah yang terbuat dari perak. Demikian juga yang terbuat dari emas, bahkan lebih parah atau lebih utama. Banyak teks-teks hukum yang menyebutkan sesuatu dan membiarkan sesuatu serta hal yang lebih utama darinya. Hal tersebut termasuk mencakup firman Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Dan jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Quran surah An-Nahl ayat 81. Maksudnya musim dingin itu lebih utama. Kedua, ancaman yang keras bagi orang yang minum minuman dari wadah yang terbuat dari perak dan emas, maka siksanya sangatlah berat. Ketiga, di dalam hadis ini ada ketetapan balasan amal perbuatan di akhirat dan menetapkan adanya siksa neraka di hari kiamat kelak. Ini adalah perkara yang wajib diyakini dan sudah menjadi maklum adanya, yaitu maklum bid-darurah. Keempat, di dalamnya dinyatakan bahwa balasan amal perbuatan harus sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Dan ini bagi yang mengikuti hawa nafsu dan menikmati minuman dengan wadah terbuat dari perak, di mana ia akan meneguk siksa neraka jahanam bersama wadah-wadah tersebut dari tubuhnya yang telah menikmati maksiat di dunia. Demikianlah balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis perbuatannya. Kelima, perbedaan pendapat antara para ulama. Perbedaan pendapat ini adalah mengenai illah, yang karena illah tersebutlah diharamkan menggunakan emas dan perak. Sebagian ulama berpendapat bahwa illahnya adalah kesombongan dan menyinggung perasaan orang-orang miskin. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hal itu merupakan pendidikan akhlak. Agama Islam menjaga seorang muslim dari dekadensi moral dan sikap bermewah-mewahan yang merusak. Sebagian ulama memandang keberadaan keduanya sebagai mata uang. Emas dan perak merupakan perhitungan standar internasional untuk uang yang dapat menghasilkan berbagai kepentingan dan kebutuhan lainnya. Mengambil dan menggunakan emas dan perak sebagai wadah-wadah dan hadiah serta hal lainnya berarti merusak gerakan perdagangan dan mengabaikan nilai-nilai kebutuhan dan hal-hal darurat tanpa ada kepentingan yang lebih besar.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, illah di dalam menggunakan keduanya adalah apa yang dilakukan oleh hati bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa illah adalah bahwa ia milik orang-orang kafir di dunia, karena tidak ada bagian lagi bagi mereka dari sisi ibadah yang mereka peroleh di akhirat. Allah Maha mengetahui dengan syariatnya. Dia memiliki rahasia-rahasia dan hikmah. Tidak ada larangan bahwa seluruh illah ini adalah tujuannya. Ini yang bisa kami bacakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.